Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang bab-bab mengenai menghormati orang tua. Dan pada bab berikutnya sebaliknya terkait dengan merahmati anak kecil, ya, menyayangi anak kecil, ya, memperhatikan anak kecil. Bahwasanya sikap kita menyayangi anak kecil, mencium anak kecil, memeluk anak kecil, ya, bercanda dengan anak kecil, semuanya itu berpahala. Semuanya merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagaimana kita mencari pahala dengan baca Al-Quran, dengan puasa sunnah, dengan sholat malam, kita juga berusaha mencari pahala dengan berinteraksi dengan anak-anak. Berinteraksi dengan anak-anak dengan interaksi yang baik, yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menghormati orang tua berpahala, maka menyayangi anak-anak juga berpahala. Bab berikutnya, babun yu'ta thamratu asghara man hadara minal wildan. Bab tentang bahwasanya atau yu'ta samarata asgharu man hadara minal wildan. Maknanya adalah anak yang paling kecil dari anak-anak yang ada, dialah yang dikasih buah, dialah yang dikasih buah. Maksudnya kalau ada anak-anak lagi kumpul terus ada buah yang mau dikasih, maka cari yang paling kecil itu yang dikasih. Kasih terlebih dahulu. Kasih terlebih dahulu. Sebagai bentuk perhatian terhadap yang paling kecil. Tapi kita baca hadisnya. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musa, qala hadatsana Abdul Aziz an Suhail bin Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallam idza utiya bizzuhu qala Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wa sa'ina barakatan ma'a barakatin. Thumana walahu asghara man yalihi minal wildan. Adalah Nabi SAW jika dihadirkan korma yang sudah mulai matang, ya, sudah mulai berwarna merah atau berwarna kuning, ya, maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, Allahumma barik lana fi madinatina, ya Allah berkahilah kota kami, itu kota Madinah, wa muddina, berkahilah mud itu alat apa namanya, untuk ukur, ya. Kita tahu ada dua, ada namanya wazan itu timbangan. Kalau kail namanya volume, ya. Kalau timbangan kita bilang sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Kalau volume kita bilang seliter, 2 liter dan seterusnya. Nah, mud adalah alat ukur tapi terkait dengan volume. Ya, volume, ya. Kalau ada mud itu amdatu arba'atu apa namanya, arba'atu amdad. Jadi mud segini, ya. Mud segini, ya. Kemudian nanti sampai 4 jadinya apa? Jadinya ya. Jadi kalau mud itu seukuran 2 telapak tangan. Kalau kita ambil beras kita tuangkan namanya satu mud. Wasa'ina, adapun 4 kali. 4 kali mud. 4 kali mud. Dan 1 itulah ukuran bayar zakat. Ukuran bayar zakat. Jadi sebenarnya ukuran zakat itu ukuran volume asalnya. Kemudian dikonversikan agar kita mudah membayar, dikonversikan dalam bentuk wazan, dalam bentuk timbangan. Sehingga timbullah khilaf berapa sih sebenarnya kita bayar zakat, berapa kilo, karena asalnya dia bukan kilo, asalnya dia berupa volume, ya. Volume. Jadi dicarilah sok nabawi dulu seperti apa, kemudian dimasukkan korma, baru itu ditimbang. Ya, itu baru bisa dikonversikan dalam bentuk timbangan, sehingga berapa bayar zakat ada khilaf, ada yang bilang 2,4 kilo, ada yang bilang 2,5 kilo, ada sampai 2,4 sampai 2,7, ada khilaf, ya. Tetapi intinya asalnya mud itu adalah ukuran volume, bukan ukuran timbangan, ya. Jadi Rasulullah dan dulu penduduk Madinah menggunakan mud, kalau menggunakan mud atau ketika jual beli. Mereka jual beli dengan korma dengan menggunakan yaitu ukuran tertentu, ukuran volume, ya. Ukuran volume seperti kalau kita 1 liter, 2 liter, 3 liter, ya. Tapi itu ukuran tertentu. Nabi mengatakan, ya Allah berkahilah bagi kami di kota kami, kota Madinah,
dan mud kami dan sok kami, yaitu ukuran-ukuran jual beli, alat yang digunakan untuk menimbang untuk jual beli. Barakah ma'a barakah, yaitu dua keberkahan, berkah di atas keberkahan. Tsumma nawalahu asghara man yalihi minal mulk. Kemudian Rasulullah SAW kasih buah yang baru matang itu ke yang paling kecil dari anak-anak yang hadir. Misalnya ada 10 orang anak yang hadir, Nabi cari yang paling kecil, Nabi kasih sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah kita memperhatikan yang paling kecil daripada yang hadir ya. Sebelumnya kita bahas dulu bahwasanya Rasulullah SAW mendoakan keberkahan bagi Madinah, dan Madinah kita tahu adalah salah satu dari kota haram. Bahwasanya tanah haram cuma ada dua, yaitu Mekah dan Madinah. Adapun perkataan sebagian orang bahwasanya Masjidil Aqsa Tsalithul Haramain, yaitu haram yang ketiga, maka ini tidak pas. Benar, Al-Aqsa adalah masjid yang salah satu dari 3 masjid yang dibolehkan syaddur rihal untuk bersafar dalam rangka untuk beribadah di situ karena mencari keberkahan. Cuma 3 masjid, semuanya 3 masjid yang dibangun oleh para nabi. Masjidil Haram dibangun oleh Masjid Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Daud atau Nabi Sulaiman, disebutkan oleh Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Jadi kalau ada anak-anak, kita lagi bagi-bagi, cari yang paling kecil. Misalnya ada teman-temannya lagi ngumpul, lagi main-main, kita bawa sesuatu, permen atau makanan. Ketika semuanya minta, om minta om. Mana yang paling kecil? Nah, jadi kita perhatian sama si kecil, dan kakak-kakak juga ngerti bahwasanya anak kecil harus didahulukan. Kita tanamkan sejak kecil bahwasanya anak kecil harus yang paling disayang. Sehingga disayang, dia nangis, jangan sampai nangis, wajar kalau dia cengeng, paling kecil, paling kecil ya. Dan ini juga memasukkan rasa senang kepada anak-anak, sehingga anak-anak bahagia ketika di kan ada orang besar, ada anak kecil, ternyata anak kecil yang duluan dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kurang kita perhatikan. Jadi sekarang kalau ada apa-apa, ada bagi-bagi, utamakan yang paling kecil terlebih dahulu, sehingga tertanam dalam diri mereka pentingnya memperhatikan anak-anak. Taib. Jadi sudah kita sampaikan tadi bahwasanya tanah suci ada berapa? 2, Mekah dan Madinah. Adapun Masjidil Aqsa bukan tanah suci, meskipun utama salat di sana. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali lipat, kalau Masjid Nabawi 1.000 kali lipat, kalau tidak salah Masjidil Aqsa 500 kali lipat ya. Jadi ibadah di sana afdal ya. Meskipun lebih afdal ibadah di Masjid Nabawi ya. Meskipun para ulama khilaf tentang salat di Masjidil Aqsa sekarang, ada yang melarang dan ada yang membolehkan ya. Yang membolehkan membawakan kepada anjuran untuk salat di sana ya. Bahwasanya dia adalah masjid kaum muslimin hukum asalnya, maka kita berusaha untuk menjaga syiar bahwasanya kita berhak untuk salat di sana. Ya, maka tidak boleh karena menganggap bahwasanya Masjid Aqsa sekarang di bawah kekuasaan orang Yahudi. Kalau kita ke sana ada beberapa mudarat. Yang pertama, seakan-akan kita mengakui orang Yahudi lah yang menguasainya, sehingga kita minta izin sama mereka, dan ini yang paling tidak disukai oleh orang Arab, harus minta izin kepada Yahudi untuk ke Masjidil Aqsa. Seakan-akan kita mengakui mereka penguasa Masjid Aqsa. Yang kedua, kita beri untung sama mereka. Katanya kalau beli minuman tertentu tidak boleh karena bantu belikan pistol, belikan senjata, peluru. Apalagi bayar visa kepada mereka. Mana lebih mahal, visa atau minuman kaleng? Lebih mahal mana? Visa. Sehingga dari situ sebagian ulama melarang untuk ke sana karena kondisi yang seperti itu ya. Belum mereka melakukan seenaknya, kadang kita dihina, sebagian orang dihina, diperiksa, disuruh ini, suruh anu, di macam-macam oleh mereka, sehingga sebagian ulama melarang. Intinya ada 2 pendapat untuk ke Masjid Aqsa saat ini ya. Kita semua rindu ingin ke sana, tetapi kalau saya lebih condong pada hendak ya. Saya lebih condong kepada hendak, Allah alam kalau nanti ya. Tapi intinya ikhwan, tanah suci cuma 2 ya. Adapun Karbala maka bukan tanah suci sama sekali ya. Kata mereka bahwasanya Husain ketika dikubur di sana ya. Maka ya ada khilaf Husain kubur di mana ya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan Husain dikubur di Karbala.
Ada yang mengatakan Husain dikubur di Mesir, di Mesir. Kepalanya di Mesir. Ada lagi di mana? Ada lagi di mana? Sampai ada beberapa tempat di kuburan Husain. Entah Husain, padahal Husain kepalanya cuma satu ya. Kok bisa kemana-mana ya? Kata mereka Husain dikubur di sana sehingga keberkahan Husain menjadikan Karbala menjadi berkah ya. Mengalahkan Mekah dan Madinah semua khurafat, tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya, hanya orang-orang Syiah yang ingin mengagungkan Husain lebih daripada yang seharusnya. Tapi bab berikutnya bab rahmatis saghir, menyayangi anak kecil, menyayangi anak kecil. Al-Imam Bukhari berkata qala hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala hadatsani Ibnu Abi Zinad an Abdurrahman bin Harith an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah SAW bersabda laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami dan tidak mengenali hak orang tua di antara kami. Jadi seorang menggabungkan dua hal. Dia hormat kepada orang yang lebih tua dan dia sayang kepada yang lebih kecil. Ya. Dan sayang kepada anak-anak adalah ibadah. Mencium anak-anak ibadah, memeluk anak-anak adalah ibadah. Gendong anak-anak adalah ibadah. Yang kita niatkan karena ibadah. Dalam satu hadis ya sudah lewat, ada sekelompok orang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Kalian mencium anak-anak kalian? Faqalu na'am. Ya, maka sahabat mengatakan, "Iya. Kami cium anak-anak kami." Maka orang-orang Arab Badui tadi mengatakan, "Lakinna wallahi ma nuqabbil." Adapun kami, demi Allah kami tidak mencium. Yaitu seakan-akan mencium anak-anak itu menunjukkan kekurangan, menunjukkan kejantanan, jagoan itu tidak mencium anak-anak, tidak memanjakan anak-anak. Seakan-akan itu tanda apa? Keberanian, tanda kejantanan, tanda kehebatan ya. Maka Rasulullah SAW berkata ya wa amliku in kana Allahu naza'a minkumur rahmah min qalbikar rahmah, yaitu siapa yang bisa mencegah kalau ternyata Allah mencabut rasa rahmat dari hati kalian. Kok bisa sampai tidak mencium anak-anak? Manusia kita ini punya fitrah, lihat anak-anak senang ya. Itu berarti Allah kasih rahmat kepada kita. Tapi kalau semua anak sudah benci, tidak mencium, ini gimana? Mungkin rahmat sudah dicabut dari hati seseorang. Sudah dicabut hati dari seseorang. Jadi dulu dalil bahwasanya mencium anak-anak, sayang sama anak-anak adalah ibadah. Makanya saya sudah sering sampaikan ketika Fudail bin Iyad Abu Ali, seorang ulama ya, ketika anaknya Ali, anaknya orang yang soleh, meninggal dan dia sangat sayang kepada anaknya. Kemudian Abu Ali yaitu Fudail bin Iyad ketika anaknya meninggal dia tertawa, dia tidak menangis. Artinya luar biasa, dia tawakal kepada Allah ketika terkena musibah sampai anaknya meninggal dia tidak menangis, dan yang meninggal ini anak yang sangat soleh. Sementara Nabi SAW ketika anaknya meninggal dia menangis. Ketika Ibrahim anak Nabi SAW yang terakhir laki-laki, Ibrahim dari Mari Al-Qibtiyah, kemudian umur sebelum 2 tahun Rasulullah gendong, kemudian dia mengeluarkan nafas terakhir di pangkuan Nabi SAW, kemudian dia meninggal dan Rasulullah SAW pun menangis. Rasulullah mengatakan innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma wa la naqulu illa bima yurdi rabbana. Sungguhnya hati bersedih, sungguhnya mata ini mengeluarkan air mata, dan kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim sangat sedih. Ada yang bertanya kepada Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, apakah Fudail bin Iyad lebih afdal daripada Nabi? Maksudnya Fudail bin Iyad anaknya soleh meninggal dia tidak menangis, bahkan dia tertawa. Adapun Nabi anaknya meninggal dia menangis. Karena kan Fudail bin Iyad lebih afdal daripada Nabi. Maka Ibnu Taimiyah menjawab dengan jawaban yang indah dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya kita seorang hamba dibebani oleh Allah dengan berbagai macam ibadah. Di antaranya ibadah ridha kepada keputusan Allah. Di antaranya ibadah rahmat kepada anak ya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Fudail bin Iyad dia tidak bisa menggabungkan seluruhnya sehingga
ridha mendominasi ibadah yang lain sehingga dia pun tertawa ketika anaknya meninggal. Mungkin dia pikir, dia merenungkan bagaimana pahala yang besar ketika orang yang dia kasih ternyata meninggal dunia, atau dia berpikir bagaimana anaknya mungkin diambil oleh Allah lebih baik daripada di dunia sehingga dia akhirnya tertawa. Adapun Nabi SAW ridha kepada keputusan Allah, tapi dia juga menunjukkan ibadah kepada sang anak, bahwasanya rahmat kepada anak adalah ibadah. Ya, rahmat kepada anak, menangisi kepergian seorang anak juga adalah ibadah. Maka Nabi tetap lebih afdal. Nabi tetap lebih afdal. Makanya ketika Al-Aqra bin Habis, ya orang Badui, kami tidak mencium anak-anak. Rasulullah mengatakan, apakah siapa yang bisa menjamin kalau Allah telah mencabut rahmat dari hati kalian? Sungguhnya mencium anak-anak adalah apa? Ibadah. Memeluk anak-anak ibadah. Ketika anak sedih kita ikut sedih juga adalah ibadah. Ketika anak meninggal kita menangis juga ibadah. Tentunya dengan aturan-aturan yang berlaku, ya. Maka ini yang perlu kita tanamkan, terutama kalau kita masih punya anak-anak kecil, bahwasanya sayang sama anak, lembut sama anak, itu semua ibadah. Apalagi orang yang Allah uji dengan anaknya nakal, wah ini lempar sana lempar sini, ya. Sampai kadang-kadang ibunya nangis, ya. Enggak bisa dikasih tahu anaknya, ya. Tendang sana, tendang sini, lempar sini. Dilarang malah melakukan. Disuruh malah tidak melakukan. Anak-anak, ya, dia iseng-iseng aja. Senang lihat ibunya teriak-teriak. Semakin teriak dia semakin bahagia. Ada enggak anak kita ada seperti itu? Dikejar dia malah lari. Enggak senang. Enggak tahu anaknya siapa. Tapi ada anak seperti itu, ada, ya. Ada, intinya adalah. Oleh karenanya ketika kita ingat hadis-hadis tentang sayang kepada anak adalah ibadah, maka hiburan bagi kita anak-anak seperti itu, sayang, sabar menghadapi mereka, ya, itu adalah semua bernilai pahala, ya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina." Bukan dari golongan kami orang yang tidak sayang kepada anak-anak, ya. Menunjukkan bahwasanya sayang kepada anak-anak hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Saya kadang misalnya naik pesawat, terus ada seorang ibu, anaknya nangis sepanjang perjalanan. Sebagian orang lihat marah, mukanya jengkel. Saya bilang mereka enggak ngerti, enggak pernah punya anak. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Sehingga kalau kita pernah punya anak, lihat anak nangis sepanjang perjalanan, kita kasih uzur. Namanya juga apa? Anak-anak. Tapi yang jomblo mungkin marah-marah. Jomblo, karena enggak pernah punya anak. Atau punya anak tapi enggak pernah diurusin. Dan kalau pernah ngurus anak, tahu anak-anak terkadang tidak bisa dikontrol. Mau dikasih tahu enggak bisa. Jadi dia nangis mau diapain? Nangis teriak-teriak sampai seharian, sampai perjalanan nangis terus, ya. Sampai perjalanan terus, ya. Ya kita terganggu tapi kita tahu ini namanya anak-anak, ya. Ya mau diapain? Mau dikasih tahu enggak bisa, ya. Ya kita harus sayang sama anak-anak. Laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan dari golongan kami yang tidak sayang kepada anak kecil di antara kami. Ini dalil bahwasanya menyayangi anak-anak hukumnya wajib. Karena metode Nabi kalau berkata laisa minna, bukan dari golongan kami, atau la yu'min, tidaklah beriman, ya. Ini semua menunjukkan perkara tersebut wajib dilakukan. Jika tidak dilakukan maka dosa. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'al jahiliyah. Bukan dari golongan kami seorang kalau terkena musibah lantas memukul-mukul pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Rasulullah mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami. Berarti perbuatan tersebut tidak memukul-mukul wajah, tidak merobek-robek baju ketika terkena musibah, hukumnya wajib. Dan siapa yang melanggar bukan dari kami. Menunjukkan perbuatan melanggar yaitu dengan merobek-robek baju, memukul-mukul, menampar-nampar pipi, menyeru dengan suara jahiliyah adalah dosa besar atau berdosa. Sebenarnya jadi sayang kepada anak kata Rasulullah laisa minna, bukan dari golongan kami yang tidak sayang kepada anak-anak. Berarti tidak sayang kepada anak dosa. Berarti sayang kepada anak hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan ini metode Nabi dalam mengingatkan suatu dosa Rasulullah tidak suka, Rasulullah mengatakan laisa minna, bukan dari golongan, bukan dari kami. Bukan dari kami. Baik, setelah itu Imam Bukhari membawakan hadis-hadis yang terkait dengan praktik bagaimana aplikasi kita sayang sama anak. Tadi di antara sudah disebutkan kalau ada bagi-bagi cari kasih yang paling apa? Kecil, ya. Aplikasi yang lain bab berikutnya
Bab mu'anaqatis sabi. Bab mu'anaqatis sabi, yaitu bab memeluk anak kecil. Memeluk anak kecil. Itu memeluknya ya. Mu'anaqah dari al-unuq. Unuq itu artinya leher. Yaitu mu'anaqah itu leher ketemu leher. Itu dekat. Leher ketemu leher namanya mu'anaqah. Ketika orang memeluk maka lehernya dekat dengan leher satunya. Disebut mu'anaqah. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Saleh. Qala hadatsana Muawiyah bin Saleh an Rashid bin Sa'ad an Ya'la bin Murrah annahu qala, dari Ya'la bin Murrah dia berkata radhiyallahu anhu, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Rasulullah sallam wa du'ina ila ta'am, dan kami diundang untuk makan makanan. Fa idza Husainun yal'abu fi tariq. Tiba-tiba Husain radhiyallahu anhu sedang main di jalan. Kami sedang keluar jalan bareng-bareng memenuhi undangan makan bersama Nabi. Tiba-tiba ada Husain di depan. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam amamal qaum. Maka Rasulullah SAW pun berjalan ke depan cepat, ya, melewati jamaah kemudian ke depan. Tsumma basata yadayhi, kemudian Rasulullah SAW menjulurkan kedua tangannya, membuka kedua tangannya. Faja'ala yamurru marratan hahuna wa marratan hahuna. Kemudian Husain melewat sini, dia kabur sebelah sini, Rasulullah tahan. Kayaknya Rasulullah sedang main-main. Nah, lewat sini yang enggak bisa, lewat sini enggak bisa, dia main-main sama cucunya. Anak-anak paling senang begitu kan? Kita ayo dia kabur sana, kita hadangi sampai akhirnya kita peluk dia, ya. Ya. Anak-anak senang seperti itu. Kalau istri enggak suka begitu. Kalau anak-anak suka. Ayo mau kemana? Akhirnya kita peluk, ya. Yudhahikuhu hatta akhadahu. Rasulullah membuat dia tertawa, lari-lari sampai akhirnya Rasulullah memeluknya. Faja'ala ihda yadayhi fi dhaqnihi wal ukhra fi ra'si. Rasulullah memegang kepala Husain, satu tangannya di dagu Husain, satunya di kepala Husain, ya. Rasulullah pegang kepalanya, kemudian Rasulullah thumma tanaqahu. Kemudian Rasulullah SAW memeluknya. Faqabbalahu, Rasulullah kemudian menciumnya. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW setelah itu berkata, Husainun minni wa ana minhu. Husain dariku dan aku darinya. Ahabballahu man ahabbal Husain wal Hasan wal Husain. Allah, semoga Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain. Sibtani minal asbat. Duanya adalah cucu dari cucu-cucuku, ya. Sibat itu cucu dari perempuan, karena dari Fatimah. Kalau Hafid dari anak kita laki-laki. Bahasa Arab sibat itu kita punya anak perempuan, punya anak, namanya sibat. Kalau kita punya anak laki-laki, punya anak, cucu dari jalur anak kita laki-laki namanya Hafid. Tapi ini dalil tentang bagaimana perhatian Nabi kepada anak kecil, ya. Berlemah lembut sama anak kecil, memeluknya, ya, menciumnya, ya. Ini salah satu aplikasi rahmat kasih sayang kepada anak-anak, mencandainya, dan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang menghadirkan dalam dirinya kasih sayang kepada anak-anak, maka dia mendapatkan pahala dengan memberikan waktu kepada anak-anak, mencandainya, memeluknya, menggendongnya dan semisalnya. Sehingga Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat, dan Rasulullah SAW dijamu, dan Rasulullah dengan para sahabat. Dan Rasulullah SAW kalau jalan sahabat dia bukan paling depan. Dia jalan di kerumunan tapi tidak paling depan sehingga diketahui dia ada yang kawal atau tidak. Rasulullah jalan biasa, ya. Sehingga ketika Rasulullah yang ke depan, Rasulullah mempercepat sehingga melampaui sahabat-sahabat yang lain. Baru kemudian dia segera menuju ke Al-Husain yang sedang main di jalan. Ya, menunjukkan Rasulullah SAW ketika berjalan juga lihat ke depan, tidak perhatikan apa yang sedang di depannya. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW pun mencandai Al-Husain sambil menghadangnya, ya, sehingga enggak bisa lari. Rasulullah sana lagi, Rasulullah hadang lagi. Seakan-akan kok enggak bisa lewat sini, sampai Husain tertawa-tertawa. Akhirnya Rasulullah pun menangkapnya. Kemudian Rasulullah SAW memegang kepalanya, Rasulullah SAW memeluknya, Rasulullah SAW pun menciumnya. Setelah itu Rasulullah SAW pun menjelaskan tentang keutamaan Al-Husain. Rasulullah SAW bersabda, ahabballahu man ahabbal Hasan wal Husain. Semoga Allah mencintai orang yang cinta kepada Hasan dan Husain. Dalil bahwasanya mencintai Hasan dan Husain adalah ibadah. Salah satu sebab kita dicintai oleh Allah adalah mencintai Hasan dan Husain, ya. Apalagi Rasulullah pernah bersabda, Hasan dan Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah dua pemimpin para pemuda di surga. Menunjukkan mereka berdua pasti masuk surga, ya. Apalagi Rasulullah mengatakan Husain minni wa ana minhu. Husain dariku dan aku darinya.
Ahabballahu man ahabbal Hasan wal Husain. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain. Kemudian Rasulullah mengatakan, sibtani minal asbat. Keduanya adalah cucu-cucuku, ya. Maka di antara akidah Ahlussunnah atau yang diajarkan Ahlussunnah adalah mencintai Hasan dan Husain. Tetapi tentunya ya, seorang ketika mencintai Husain ya atau Hasan tidak boleh berlebihan. Gulu berlebihan tentunya tidak boleh. Allah mengatakan la taghlu fi dinikum. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Rasulullah SAW bersabda iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu. Hati-hatilah kalian dari sikap berlebihan. Sungguh yang telah membinasakan kalian adalah telah membinasakan umat terdahulu adalah sikap berlebihan ya. Ketika kita mencari Hasan dan Husain tidak boleh kita angkat derajatnya lebih daripada derajat yang seharusnya. Seperti sebagian orang ketika ada problem dia mengatakan ya Husain al-madad, ya Husain al-madad. Wahai Husain berikan pertolonganmu, wahai Husain berikan pertolonganmu ya. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Macam-macam orang ya. Ini berlebihan kepada Al-Husain. Husain aja enggak bisa tolong dirinya, gimana kita tolong sama dia? Dia bisa tolong dirinya enggak ketika dibunuh oleh pasukannya Ubaidillah bin Ziyad? Enggak bisa, di Karbala dia enggak bisa tolong dirinya. Dia tidak bisa tolong dirinya, dia tidak bisa menolong keluarganya sehingga banyak ahlul bait yang meninggal ketika itu. Dia enggak bisa menolong dirinya, enggak bisa menolong keluarganya. Ya. Gimana kemudian setelah dia mati kita malah minta ya Husain al-madad. Wahai Husain berilah pertolongan, Dia sendiri masih hidup enggak bisa tolong dirinya ya. Ini tentunya sikap berlebihan ya. Kita cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Hasan dan Husain, tetapi kita tidak boleh berlebihan kepada mereka. Di antara hadis-hadis yang juga menguatkan makna hadis ini datang dari hadis Usama bin Zaid. Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khuduni fayuq'iduni ala fakhidhihi wa yuq'idul Hasana ala fakhidhihi al-akhar thumma yadhummuhuma." Kata Usama, Rasulullah SAW mengambilku lalu mendudukkan aku di salah satu pahanya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil Hasan, cucunya Rasulullah taruh juga di pahanya yang lain. Kemudian Rasulullah SAW pun memeluk mereka berdua, yaitu Usamah dan Hasan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah rahmatilah mereka berdua, sungguhnya aku merahmati mereka berdua. Itu aku sayang kepada mereka berdua, sayangilah mereka berdua. Ini dalil bahwasanya disunahkan memeluk anak-anak dan doakan mereka. Ya. Kita ketika sayang kepada anak kita doakan mereka. Berdoa ya Allah sayanglah anakku ini ya Allah. Berilah taufik kepada anakku ya Allah, jagalah dia dari segala fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi ya. Ya Allah berikanlah anugerah istiqamah kepada anakku ya Allah, jadikanlah dia orang saleh. Misalnya kita doain anak-anak sambil memeluknya. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah dari riwayat Imam Ahmad, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ul Hasan wal Husain. Hada ala atiqi wa hada ala atiqihi. Suatu hari Rasulullah SAW keluar menemui kami dan Hasan dan Husain bersama Nabi. Satu diletakkan di pundak yang satu, satu di pundak yang satu. Hasan dan Husain dua-duanya di atas pundak Nabi, Nabi sambil gendong mereka berdua. Wa huwa yalthumu hadza marratan wa yalthumu hadza marratan. Terkadang Nabi mencium yang satunya, terkadang ganti-gantian mencium yang satunya. Hatta taha ilaina. Sampai Rasulullah tiba pada kami. Sambil berjalan Rasulullah gendong, sambil Rasulullah mencium satu-satu cucunya tersebut, kadang yang kanan, kadang yang kiri. Faqala lahu rajulun, maka ada yang berkata, ya Rasulullah, innaka tuhibbuhuma. Sungguhnya engkau mencintai kedua cucumu ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabbahuma faqad ahabbani. Siapa yang mencintai keduanya Hasan dan Husain, berarti dia mencintaiku. Wa man abghadahuma faqad abghadani. Siapa yang membenci mereka berdua berarti membenciku. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW bercanda dengan anak-anak sampai menggendong kedua cucunya sambil mencium mereka satu demi satu, bahkan ketika mau bertemu dengan para sahabat. Dalil tentang sayang pada anak-anak, menggendong anak-anak, memeluk anak-anak dan mencium anak-anak, dan ini juga menunjukkan keutamaan Hasan dan Husain.
Bab berikutnya tentang aplikasi juga cinta kepada anak atau sayang kepada anak. Babu qublatir rajuli al-jariyata as-saghirata. Bab tentang seorang lelaki mencium anak kecil perempuan, anak perempuan yang masih kecil. Bagaimana hukumnya? Intinya tidak mengapa. Selama anak tersebut bukan merupakan anak yang sudah gede yang mungkin bisa timbul hasrat. Ya, udah mungkin kalau sudah 7 tahun, 8 tahun bisa jadi ada hasrat. Tapi kalau masih kecil 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun insyaallah tidak ada ya. Nah, itu dibolehkan seorang laki mencium anak perempuan yang masih kecil. Al-Imam Bukhari berkata qala hadatsana Asbuq qala akhbarani Ibnu Wahb qala akhbarani Makhramah Ibnu Bukair an abihi annahu ra'a Abdullah ibn Ja'far yuqabbilu Zainab binta Umar ibni Abi Salamah. Dia melihat Abdullah bin Ja'far. Siapa Abdullah bin Ja'far? Abdullah bin Ja'far itu Ja'far bin Abi Talib. Ayahnya Ja'far bin Abi Talib yang meninggal ketika perang Mu'tah. Ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan 3.000 pasukan ke Syam, ke daerah Mu'tah untuk melawan Romawi. Berangkatlah mereka 3.000. Rasulullah SAW menunjuk 3 pemimpin. Makanya disebut Jaisyul Umara. Rasulullah tidak pernah ketika kirim pasukan langsung tunjuk 3 pemimpin. Karena kemungkinan musuh berat dan kemungkinan yang satu meninggal akan diganti dengan yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, pemimpin pertama Zaid bin Harithah. Fa in kutila Zaid, kalau Zaid meninggal dunia fa Ja'far. Ja'far yang jadi pemimpin. Dan kutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Kalau Ja'far juga meninggal, maka Abdullah bin Rawaha. Dan akhirnya Zaid meninggal dunia, kemudian dipegang oleh Ja'far dan akhirnya Ja'far radhiyallahu anhu berperang dan dia tidak bergeming mundur sama sekali dan akhirnya dia meninggal juga. Dia pegang bendera, kemudian tangannya terpotong sebelah kanan, dia pegang tangan kiri, akhirnya kedua tangannya terpotong sehingga akhirnya dia pun terbunuh dan ditemukan sekitar 80 luka di bagian tubuhnya, semua di bagian depan. Semuanya di bagian depan menunjukkan dia tidak pernah balik mundur meskipun selangkah pun, tidak pernah. Ya, tegar menghadapi musuh sehingga tubuhnya penuh dengan bekas tombak, bekas panah, bekas pedang, ya lengkap sampai puluhan. Menunjukkan meskipun beliau sudah kena, beliau masih terus bertempur. Dan itulah para sahabat. Saya sering bilang sahabat luar biasa ya. Kata Khalid bin Walid, saya berperang sampai patah 9 pedang di tanganku. Bayangkan 9 pedang apa? Patah. Tangan kita yang patah, pedangnya enggak patah-patah. Luar biasa jagoannya orang-orang dulu ya. 9 pedang patah, ganti lagi pedang, pedang patah, ganti, luar biasa. Berarti hantamannya sangat apa? Kuat sampai pedang itu patah kata. Dan pedang bukan pedang sembarang orang dulu ya. Ya Khalid sampai 9 pedang patah, luar biasa. Kemudian lihat ini bagaimana luka sampai sekian puluh luka, semua di depan, luar biasa. Sampai ada sahabat dalam perang Uhud. Ketika dia berperang kemudian tangannya putus satu, maka dia tetap berperang tangannya kegantung-gantung karena sudah enggak bisa digunakan karena putus. Akhirnya merasa sakit. Akhirnya dia injak tangannya supaya lepas dari kayak karet lepas seret, baru dia perang lagi. Subhanallah kata Zahabi, inilah jagoan yang sebenarnya. Maksudnya mereka perang sampai kayak begitu luar biasa ya. Hebat. Ja'far meninggal dunia, tangannya putus, maka Rasulullah menyatakan bahwasanya dia masuk surga dan Allah gantikan dengan 2 sayap. Makanya Ja'far dikenal dengan Ja'far At-Tayyar, yaitu Ja'far yang terbang. Karena Allah gantikan 2 tangannya yang putus di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam jihad dengan 2 pedang yang dia berterbangan dengan 2 sayap tersebut. Allah gantikan 2 tangannya dengan 2 sayap. Ya. Anaknya namanya Abdullah bin Ja'far. Anaknya namanya Abdullah bin Ja'far. Nah, Abdullah bin Ja'far ini mencium Zainab bintu Umar bin Abi Salamah. Abu Salamah punya istri namanya Ummu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal, punya anak-anak yang dibawa oleh Ummu Salamah. Dan mereka adalah Rabaibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi rawat mereka di rumah Ummu Salamah. Di antara anak-anaknya ada namanya Umar. Namanya Umar, masih kecil-kecil ya. Kemudian Umar ini nanti punya anak namanya Zainab. Dan Abdullah bin Ja'far mencium apa? Zainab. Maksudnya Zainab putrinya Umar ini putranya siapa? Abu Salamah. Yaitu Umar ini uminya namanya Ummu Salamah, bapaknya namanya siapa? Abu Salamah. Kemudian ketika Abu Salamah meninggal, maka Nabi menikahi Ummu Salamah dan dia merawat beberapa anak Ummu Salamah, di antaranya siapa? Umar, di antaranya Umar ya. Wa hiya ibnatu sanatain aw nahwihi. Ibnatu sanatain aw nahwihi ya.
Dan si Zainab ini yang dicium oleh Abdullah bin Ja'far, umurnya sekitar 2 tahun atau semisalnya, masih kecil 2 tahun. Ya. Maka ini menunjukkan tidak mengapa mencium anak yang masih kecil ya. Makanya Abdullah bin Umar kalau ketemu Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Umar, Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Ja'far, Abdullah anaknya siapa? Ja'far bin Abi Talib. Ya, dalam Sahih Muslim, kalau Abdullah bin Umar ketemu Abdullah bin Ja'far, dia berkata, "Ya bna dzil janahain." Wahai putra dari sang pemilik 2 sayap. Ya, karena Ja'far dikenal dengan Dzul Janahain, sang pemilik 2 sayap. Karena ketika mati syahid, ya, maka Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya Abdullah bin Ja'far atau Ja'far bin Abi Talib, Allah gantikan kedua tangannya yang putus dengan 2 sayap, yang dia berterbangan dengan kedua sayap tersebut di surga. Dalam hadis juga Abdullah bin Ja'far berkata, Abdullah bin Ja'far anaknya Ja'far, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin talaqahu an-nas bi sigari ali baitihi." Adalah Nabi kalau pulang dari safar masuk kota Madinah, maka disambut oleh para sahabat sambil bawa anak-anaknya, mungkin untuk didoain atau dia apa ini. Sambut Nabi dengan bawa anak-anaknya. Faqadimtu marratan fi awwali man talaqahu bihi min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku suatu hari, ya, dan Abdullah masih kecil. Maka aku rame-rame sama anak-anak datang menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi baru datang dari safar. Fa akhadhani wa ardafani. Ya. Kemudian ternyata Rasulullah ambil aku. Kemudian Rasulullah SAW menggendongku, memboncengku. Kita tahu Ja'far bin Abi Talib sepupunya Nabi, enggak? Kan pamannya Nabi siapa? Abu Talib. Abu Talib punya anak banyak, di antaranya Talib, di antaranya Aqil, di antaranya Ja'far, di antaranya Ali. Ya, ini semua anak-anak Abu Talib. Sehingga Ali, Ja'far, Aqil, Talib semuanya sepupu Nabi. Di antaranya Ummu Hani, sepupu perempuan. Talib mati dalam kondisi kafir, adapun sisanya dalam kondisi muslim. Bapak mereka Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir, ya. Sehingga Rasulullah sangat dekat dengan mereka karena Rasulullah ketika usia 8 tahun siapa yang merawat Nabi? Abu Talib. Abu Talib yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Abu Talib sangat sayang kepada Nabi lebih daripada anak-anaknya. Sehingga kedekatan Nabi dengan sepupunya sangat dekat karena dia dulu dirawat oleh Abu Talib. Makanya Rasulullah dekat sekali dengan Ja'far. Ja'far meninggal dunia, ada ponakannya Nabi, ya, gampangannya, anaknya Ja'far. Makanya ketika Rasulullah pulang dari safar, ada Abdullah masih kecil, Abdullah bin Ja'far, Rasulullah SAW ambil, Rasulullah SAW kemudian memboncengnya. Tsumma utiya aidan bi sagrin akhar min ali baitihi wa ardafahu. Kemudian Rasulullah SAW pun didatangkan ada keluarganya yang lain, Rasulullah gonceng lagi. Ini semua alul bait. Ja'far alul bait, ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Fa kunna thalathatan ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dakhalna Madinah, ya. Maka kami bertiga masuk kota Madinah. Rasul sambil gonceng dua orang. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Abdullah bin Ja'far, jadi Abdullah bin Ja'far sahabat junior. Sahabat apa? Junior. Dia ketemu Nabi masih kecil. Ini dalil bahwasanya mencium anak perempuan yang masih kecil tidak jadi masalah yang belum bisa menimbulkan syahwat. Tapi kalau sudah 8 tahun, 9 tahun hendaknya jangan, ya, karena sudah kelihatan besar, fisiknya sudah bisa menimbulkan syahwat. Tapi kalau masih kecil, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun oke lah masih namanya. Tapi kalau sudah mulai menimbulkan syahwat, maka tidak boleh diciumnya, kita jaga. Tapi kalau masih kecil enggak ada masalah. Sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang kepada anak-anak, ya. Sebagai bentuk rahmat kasih sayang kepada anak-anak, senang dicium, berarti om ini sayang, ya, tante sayang, kita mencium anak-anak sehingga mereka merasakan kasih sayang tersebut. Kemudian Imam Bukhari membawakan asar, qala hadatsana Musa qala akhbarana Rabi' bin Abdullah bin Khuttaf an Hafs anil Hasan, itu Hasan bin Al-Basri rahimahullah taala, beliau berkata, ini istata'ta alla tanzura ila sya'ri ahadin min ahlika illa ayyakuna ahlaka aw sabiyatan faf'al. Jika kau mampu tidak melihat rambut kerabatmu, ya, kecuali istrimu atau anak kecil, maka lakukanlah. Ya, ini Hasan Al-Basri menjelaskan bahwasanya meskipun kita sama kerabat, sama
kita berusaha juga tetap menjaga diri. Maksudnya kalau ketemu misalnya dengan apa namanya tante atau dengan bibi, itu kerabat semua ya. Tapi kalau bisa tetap berhijab lebih baik ya. Kecuali kalau istri bebas. Tapi kata Hasan al-Basri, kalau bisa kau tidak, bukannya haram, boleh tentunya. Tentunya kita bertemu dengan melihat rambut tante, rambut bibi, atau rambut kakak, rambut adik, semua nggak ada masalah ya. Rambut misalnya istrinya bapak, ya semuanya adalah mahram ya. Dan tidak mengapa kita melihat yang bisa terbuka. Tapi Hasan punya fikih sendiri, dia bilang kalau bisa tidak melihat lebih baik, tapi bukannya haram. Kecuali istrimu dan anak kecil nggak ada masalah. Anak kecil tidak jadi masalah ya. Oleh karenanya ini menguatkan bahwasanya anak kecil dicium juga tidak jadi masalah. Karena tidak menimbulkan apa syahwat, tidak menimbulkan syahwat. Tapi kalau udah besar ya ini repot ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya para wanita dahulu kalau mereka bertemu ya, mereka juga meskipun sesama mungkin kerabat, mereka tetap dengan adab, dengan pakaian kesopanan ya. Baik, berikutnya babu mashi ra'sis sabi, bab mengusap kepala anak kecil. Ini di antara aplikasi ibadah dengan kasih sayang kepada anak adalah mengusap kepalanya. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Yahya bin Abil Haitham Al-Attar qala hadatsani Yusuf bin Abdullah bin Salam. Qala sammani Rasulullah sallam Yusuf. Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, sammani Rasulullah sallam Yusuf. Rasulullah menamakan aku dengan Yusuf. Wa aqadani ala hijrihi, dan dia mendudukkan aku di pangkuannya. Wa masa ala ra'si, dan dia mengusap kepalaku. Ini sahabat kecil juga junior Yusuf ya. Bahwasanya Rasulullah SAW kasih nama dia ya, ini dalil bahwasanya boleh kita minta kepada kiai atau kepada orang soleh untuk memberi nama anak kita ya. Rasulullah menamakan anak-anak yang dibawa ke beliau ya. Kata Rasulullah, kata Yusuf, sammani Rasulullah SAW Yusuf. Rasulullah menamakan aku dengan Yusuf, kemudian dia mendudukkanku di pangkuannya, wa aqadani ala hijrihi wa ma sa'ala ra'si, kemudian dia mengusap kepalaku. Dan ini dalil bahwasanya di antara bentuk rahmat adalah mengusap kepala anak-anak ya. Terutama anak yatim, datang dalil khusus tentang mengusap kepala anak yatim karena mungkin anak yatim jarang ada yang mengusap kepalanya ya. Maka Rasulullah SAW ketika datang seorang yashku qaswata qalbihi, mengeluhkan tentang kerasnya hatinya kepada Nabi, kata Nabi SAW, in aradta talyina qalbi, kalau kau ingin hatimu lembut, fa'timit ta'am, bagilah makanan, wamsah ala ra'sil yatim, atau wamsah ra'sal yatim. Kemudian usaplah kepala anak yatim. Usaplah kepala anak yatim. Secara umum anak-anak kita usap kepalanya, kalau anak datang salam sama kita, kita berusaha usap apa? Kepalanya. Dia senang lah diusap, menunjukkan kasih sayang ya. Ya. Terutama anak ya yatim. Tapi kalau anak yatim jangan diusap aja, kasih duit juga. Om usap mulu, sudah 10 orang usap sayang. Kasih duit juga ya. Kalau anak ada bapaknya usap aja. Mau saya anak-anak senang diusap apa? Kepalanya. Senang diusap kepalanya, diusap punggungnya, diusap, senang anak-anak. Menunjukkan dia merasakan kasih sayang. Itulah anak-anak ya. Kalau kita digini kita jengkel, menghina ya. Kalau anak-anak senang ya, digitukan. Tapi hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad bin Salam, qala hadatsana Muhammad bin Khazim, qala hadatsana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah, dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, dari Aisyah. Qalat, Aisyah bercerita, kuntu al-abu bil banati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bermain-main dengan boneka-boneka perempuan. Al-banat maksudnya boneka-boneka yang dibuat dari kutun, dari kain, dari kapas, dibuat boneka-boneka sederhana. Ya. Aku main-main, jadi Aisyah punya boneka-bonekaan, boneka akhwat. Kecil-kecil ya. Wa kana li sawahibu yal'abna ma'i, dan saya punya teman-teman perempuan yang juga main sama saya. Karena Aisyah masih kecil ketika nikah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ketika usia 9 tahun Rasulullah baru tinggal sama Aisyah. 9 tahun masih senang main-main apa?
main boneka-boneka. Rasulullah biarin. Rasulullah tidak bilang kau udah jadi istri, masa main boneka, enggak. Biarin. Kadang ada seorang yang punya istri masih muda, masih kekanak-kanakan, ya wajar ya. Jangan paksa dia cepat tua ya. Biar dia. Kita misalnya udah tua, istri kita masih muda, kemudian kita paksa dia tua seperti kita, jangan. Kita yang jadi muda seperti dia. Lihat ini, makanya Rasulullah biarin aja dia main. Padahal Aisyah ini statusnya jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia punya teman-teman ikut main di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Fakana Rasulullah sallam idza dakhala yanqami'na minhu. Adapun Rasulullah kalau masuk rumah mereka semua malu. Kemudian mereka pergi malu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Rasulullah suruh main-main sama Aisyah. Rasulullah suruh masukin mereka untuk main sama Aisyah. Rasulullah kasih kesempatan main sama siapa? Aisyah. Ya buat Rasulullah, Aisyah masih kekanak-kanakan, 9 tahun, 10 tahun, masih hobi main boneka-bonekan, maka Rasulullah justru panggil anak-anak yang seumuran dengan Aisyah untuk main sama siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini dalil bahwasanya boleh anak-anak bermain dengan boneka-bonekaan, ya. Cuma khilaf di kalangan para ulama, bolehkah boneka tersebut dalam bentuk seperti manusia ataukah boneka-bonekaan yang bentuknya sederhana, ya. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hanya boleh boneka biasa-biasa saja, tidak boleh seperti bentuk manusia karena hukum asal kita larang untuk membuat patung, ya. Ada yang mengatakan boleh, ini diantara yang dihalalkan, rukhsah, selama boneka tersebut tidak dimuliakan, seperti dipajang di etalase, dipajang, ya ini enggak boleh. Maksudnya kalau main kemudian masukin lagi. Nah, jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tetap enggak boleh, harus boneka yang tidak, yang intinya tidak seperti manusia beneran, ya. Cuma mungkin ini, cuma begini, ya. Yang penting enggak ada pakai jilbab, boneka-bonekaan, ya. Ada yang mengatakan boleh. Ini termasuk rukhsah, keringanan, tetapi dengan syarat tidak boleh dimuliakan. Karena ini asalnya tidak boleh kita membuat patung atau yang semisalnya, ya. Dan ini bagus buat anak-anak sehingga mereka dengan begitu jadi punya sifat keibuan, ya, senang sama anak-anak kecil, ya. Dia ngerawat anaknya lagi, mungkin ini boneka lagi sekolah, boneka lagi apa, seperti itu, ya. Dan sekarang kita repot. Sekarang orang-orang kafir bikin boneka-boneka yang semuanya boneka tidak punya malu. Boneka kecil pakai rok pendek, rok mini, kelihatan macam-macamnya, yes. Boneka kecil pacaran-pacaran sama boneka kecil. Anak-anak jadi ngelihat itu sejak kecil bahwa ini pakaian oke-oke aja gitu. Itu masalahnya, perlu ada solusi alternatif, mungkin boneka Islami, ya, dengan batasan-batasan ada khilaf tapi maksud saya. Tapi kalau ada yang bisa bikin boneka Islami terus kemudian ngajarin anak-anak untuk ini boneka keluarga, ada mungkin ada abinya, ada apanya, ada. Jadi anak-anak terdidik sejak kecil main-main yang syar'i, maksudnya. Main-main yang syar'i. Ya. Makanya Aisyah punya di antara dalil bahwasanya ada yang mengatakan boneka tersebut tidak jelas. Ketika Rasulullah tanya, "Ini apa?" Aisyah mengatakan, "Ini kuda." Berarti tidak jelas. Rasulullah tanya, "Ini apa ini?" "Ini kuda." Ya, dia bikin sederhana. Terus apa itu disampingkan? "Ini 2 sayap." Kata Rasulullah, "Apakah kuda ada sayapnya?" Kata Aisyah, "Engkau enggak tahukah Nabi Sulaiman kudanya bersayap?" Rasulullah tertawa. Mau saya berarti tidak jelas. Berarti apa tidak jelas. Tapi sebenarnya mengatakan boleh karena ini termasuk apa? Rukhsah keringanan. Ya, sekarang orang main dengan boneka-boneka yang terbuka, yang ini kemudian ditonjolkan keseksiannya dan macam-macamnya. Ini secara tidak langsung menghilangkan rasa malu dari anak-anak. Karena bajunya begitu-begitu, enggak ada baju jilbaban. Bajunya rok pendek, lagi ketemu orang rok pendek, sehingga anak-anak inilah yang hidup modern seperti ini, yang bagus seperti ini, sejak kecil mereka tahu dididik oleh boneka-boneka tersebut untuk tidak punya rasa malu. Dan itu tanpa kita sadari merusak akhlak anak-anak. Apalagi anak-anak masih kecil, sangat mudah diisi apa saja. Maka orang waspada, jangan sembarang kasih mainan buat apa? Anak-anak, ya. Jangan sembarang kasih mainan buat anak-anak. Dan Rasulullah SAW membiarkan Aisyah main, bahkan Rasulullah panggil teman-temannya untuk main sama Aisyah. Aisyah sebagai masih kecil, masih suka main-main, ya. Rasulullah artinya tidak mau ini lagi, dia udah punya suami, enggak boleh main lagi, enggak. Bahkan Rasulullah SAW panggil temannya untuk main sama Aisyah radhiyallahu taala anha, ya.
Di antara cerita menarik disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, dia mendengar cerita dari putrinya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, penulis kitab Taisir Karimir Rahman. Gurunya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin punya guru namanya Syekh Sa'di. Syekh Sa'di orang alim ulama di zamannya di Unaizah. Ketika Syekh Sa'di meninggal dunia, imamnya diganti oleh Syekh Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin jadi imam pengganti gurunya ya. Gurunya ini terkenal sangat berakhlak mulia ya. Sampai dikatakan hampir tidak ada suatu rumah pun di situ kecuali dia sudah apa? Kunjungi. Dia sama masyarakat baik. Karena rumah dulu sedikit enggak banyak ya. Disebutkan ya. Suatu hari Syekh Sa'di keluar dari rumah. Tiba-tiba putrinya masih kecil lagi main sama teman-teman putrinya. Mereka sedang main-mainan, yaitu ada boneka-bonekaan. Ya. Kemudian mereka bikin seperti ada mukhattat, itu areal, bikin areal seakan-akan itu kamar. Kemudian ada barang-barang seperti ini kopi, ini teh, ya ada mejanya. Jadi mereka bikin mainan, ada rumah, ada anak-anak. Mereka lagi main, putrinya sama teman-teman perempuannya. Ketika putrinya dan teman-teman perempuannya sedang main, ya mungkin main di rumahnya atau di luar rumah. Ketika Syekh ingin keluar dari rumah, tiba-tiba dipanggil sama anak kecil, putri kecil situ yang temannya putrinya. Dia mengatakan, "Kenapa enggak ziarah ke sini? Ayo bertamu." Bertamu di rumah-rumahan. Kata Syekh, mungkin saya sibuk. Saya bilang besok insyaallah saya bertamu. Subhanallah. Kemudian tatkala Syekh keluar, kemudian dia balik ke rumah, ya. Kemudian dia sampai di pintu, ya. Dia ketuk pintu, di pintu rumah mainan tadi. Assalamualaikum. Kan bertamu. Dia panggil nama anak perempuan tadi. Anak perempuan tadi bilang, buka pintu, silakan masuk. Ya. Kemudian Syekh masuk, kemudian ngobrol sama mereka sebentar, ya. Seakan-akan ada dituangkan kopi, padahal enggak ada, cuma mainan. Kemudian ngobrol. Kemudian Syekh ketika ingin bangkit pergi, putrinya bilang, "Saya belum kau bertamu ke rumahku." Kata putrinya. Kata Syekh, "Besok insyaallah." Besok kamu yang saya bertamu rumahmu. Tatkala besok dia datang ke rumah, teman lagi main-main lagi. Dia ketuk pintu lagi, "Assalamualaikum." Dia panggil nama putrinya. Kemudian putrinya buka pintu, seakan-akan ada pintu, ada kamar masuk. "Tafadhol, alo masuk, ayo masuk." Bikin rumah-rumahan, kamar-kamaran. Kemudian Syekh duduk sama mereka, kemudian bercanda dengan mereka, ngobrol sama mereka, ya. Ya mungkin 4 menit, 5 menit, 10 menit, enggak lama. Ya. Dan putrinya menceritakan kisah ini. Bapaknya ini bukan orang sembarang, orang sangat alim. Yang sibuknya luar biasa. Ya. Sampai disebutkan Syekh Sa'di pernah melewati orang-orang Arab lagi ngobrol-ngobrol jagongan. Dia bilang, "Kalau kalian bisa jual waktu kalian, saya ingin beli." Kenapa? Dia kekurangan apa? Kekurangan waktu. Tapi meskipun sibuk-sibuknya punya waktu buat apa? Anak-anak. Sampai dia merendah, pura-pura bertamu, "Assalamualaikum," ngobrol, kasih kopi padahal kopinya enggak ada. Ya maksudnya luar biasa kalau akhlak mereka ya. Kalau kita lagi sibuk. Kamu minta ini terus habis lagi sibuk, utang banyak ini tagih orang. Kamu lagi ke mall aja kerjanya. Sana ke kuburan, ngapain ke mall? Repot. Istri dimarahin, anak dimarahin, ada. Padahal anak-anak cuma butuh sedikit, cium, peluk, ngobrol sebentar selesai. Dia enggak mungkin setengah jam juga enggak. Mereka bosan juga ngobrol sama kita setengah jam. Sebentar aja sudah selesai. Oh, ayo pergi dulu ya. Ya udah, dia cuma butuh sebentar. Ya, kalau kita bilang ulama sekelas mereka yang super sibuk aja bisa menyisihkan waktu untuk putrinya dan teman-teman putrinya, dan ini diingat sama putrinya sehingga dia cerita. Setelah dia besar, setelah dia tua, dia cerita bagaimana dulu ayah kami perhatian sama kami, ya. Demikian saja, insyaallah kita lanjut kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.